Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor berjudul Relic yang rilis pada tahun 2020. Menurutku, ini bukan film horor biasa sih, karena ada pesan baik yang bisa kita ambil dari film ini. Anyway, karena video ini bakal ngandung spoiler, silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler konten, dan buat yang mau lanjut silahkan subscribe. Oke, let's check this out. Pada suatu hari, Kay berkendara mengunjungi rumah ibunya setelah mendapat kabar bahwa ibunya tak terlihat di rumahnya selama beberapa hari. Sesampainya di sana, dia dan putrinya, Sam, mendapati rumah itu terkunci. Dan Sam harus masuk melalui lubang kucing supaya bisa membukakan pintu untuk ibunya. Lalu mereka mencari-cari nenek Sam di dalam rumah, tapi mereka tak menemukannya di sana. Lalu Kay pun melaporkan hilangnya ibunya ke polisi setempat. Namun dia tak dapat memberikan banyak informasi pada polisi karena dia tak tinggal di sana dan juga mereka tak terlalu sering bertukar kabar. Sementara itu, Sam yang sedang mengambil selimut dapat mendengar ada suara dari balik baju-baju neneknya. Lalu ketika dia menyibaknya, dia tak menemukan apapun selain dinding yang memiliki banyak noda hitam. Keesokan harinya, Kay beserta polisi setempat dan warga pergi mencari ibunya. Namun hari itu mereka tak mendapatkan hasil apapun. Lalu pada malam harinya, Kay berbincang dengan Sam sambil bermain piano. Sam heran mengapa tiap pintu di rumah neneknya memiliki kunci ganda. Lalu Kay menjawab jika ibunya pernah menelpon dan mengatakan bahwa dia ketakutan dan merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Karena banyak perabot yang bergeser dari tempatnya semula. Namun Kay tak menganggapnya serius karena dia tahu jika ibunya telah pikun. Dan mungkin saja itu semua hanya ada di dalam hayalannya. Sam pun sangat kesal mendengar penjelasan ibunya yang mengabaikan cerita neneknya. Kemudian, Sam yang mengenakan sweater neneknya tanpa sengaja menemukan secarik kertas yang bertuliskan, "Jangan ikuti aku." Lalu tiba-tiba terdengar suara berdebam dari dalam dinding. Ketika Kay berusaha memeriksa dinding itu, tiba-tiba suara itu pun terdengar kembali, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Lalu terlihat dinding itu dipenuhi oleh bercak hitam yang menyebar sampai ke atas dinding. Kemudian pada saat Kay tidur, dia bermimpi melihat seorang pria kurus sedang duduk di tepi ranjang di sebuah rumah tua di dalam hutan. Lalu dia pun terbangun. Keesokan paginya, dia melihat ibunya, Edna, telah pulang. Tangan dan kakinya sangat kotor, dan dia tak mau menjawab dia pergi kemana saja beberapa hari ini. Lalu, Kay mengundang dokter untuk memeriksa keadaan ibunya. Namun Edna mengatakan dia sehat-sehat saja. Dan ketika dokter menanyakan bekas memar apa yang ada di dadanya, dia berkata jika itu adalah bekas dia terbentur sesuatu. Setelah itu, Kay berusaha lagi menanyai ibunya pergi kemana sebelumnya. Dan kenapa ada bekas darah di bajunya? Namun ibunya menjawab dia hanya jalan-jalan keluar. Lalu sebelum tidur, Edna memeriksa luka memar di dadanya. Luka itu terlihat semakin melebar. Lalu Sam pun masuk membawakan teh untuk neneknya. Kemudian neneknya pun memberikan cincin pernikahannya pada Sam. Dia ingin Sam memilikinya. Setelah dari kamar neneknya, Sam pergi ke kamar ibunya. Ibunya berkata jika dia ingin memindahkan Edna ke panti jompo. Sam pun tak setuju dengan hal itu. Sam menyarankan neneknya tinggal dengan Kay. Tapi Kay tak sependapat dengan Sam karena dia harus bekerja dan tak bisa mengawasi Edna. Lalu pada malam harinya, Kay melihat ibunya berjalan sambil tidur dan bergumam sendirian. Ketika Kay mendekatinya, ibunya bertanya, "Apa kau akan pergi?" Kay pun menjawab bahwa dia tak akan pergi.
Ketika Kay mengantar ibunya kembali ke tempat tidur, ibunya memaksanya memeriksa kolong ranjangnya. Dia merasa ada sesuatu di sana. Dengan malas, Kay pun melakukannya. Lalu setelah memperhatikan kolong ranjang Edna, Kay bisa melihat ada sebuah bayangan bergerak di sana. Saat dia berusaha mempertajam pandangannya, tiba-tiba ibunya menjatuhkan buku ke kepalanya. Kay pun sangat kesal pada ibunya. Keesokan harinya, Sam dan neneknya menikmati waktu bersama. Mereka bersenang-senang bersama. Hingga secara tiba-tiba, neneknya marah pada Sam dan menuduhnya mencuri cincinnya. Padahal, kemarin dia sendiri yang memberikannya pada Sam. Pada malam harinya, Sam mendengar mesin cuci berbunyi di tengah malam. Seolah ada seseorang yang sedang mencuci di sana. Namun, ketika Sam memeriksanya, mesin cuci itu bergerak sendiri. Bahkan tak ada sehelai baju pun di dalam mesin cuci itu. Setelah itu, Sam memeriksa neneknya. Dia melihat neneknya sedang duduk sambil bergumam sendiri. Lalu Sam melihat tangan neneknya penuh dengan darah. Dia pun berusaha menolong neneknya. Namun, neneknya justru marah-marah dan mengusirnya. Di pagi hari berikutnya, Kay melihat ibunya sedang memakan kertas foto-foto keluarganya. Dan ketika dia melarangnya, ibunya justru pergi ke dalam hutan. Di sana dia menggali tanah dan mengubur album foto keluarganya. Setelah itu, ibunya menangis dan mengatakan jika dia kesepian. Lalu Kay menawarkan ibunya untuk tinggal dengannya. Kemudian mereka berpelukan. Sementara itu, di dalam rumah Sam masuk ke lemari pakaian neneknya. Sam pun melihat ada sebuah lorong kecil di sana. Dia pun mulai menyingkirkan barang-barang yang ada di sana. Setelah itu, dia berusaha untuk masuk. Di sana dia menemukan berbagai catatan kecil yang tampaknya dibuat oleh neneknya. Sam pun terus masuk semakin dalam ke sana. Dan terdapat banyak ruangan layaknya sebuah rumah. Sam pun mulai ketakutan dan memutuskan untuk kembali. Namun, dia tak dapat menemukan jalan keluar dari sana. Dia terus saja berputar-putar di ruangan itu. Dia pun berteriak-teriak memanggil ibunya, namun sepertinya hal itu sia-sia. Sampai malam hari tiba, Sam masih tak kelihatan di rumah. Hal ini membuat ibunya semakin khawatir. Sementara itu, Edna yang sedang berendam mendapati jika memar hitam yang ada di tubuhnya semakin menyebar. Dari balik pintu, Kay bisa melihat ibunya berusaha menyakiti dirinya sendiri. Dia pun mencoba menghentikan ibunya dan mendobrak pintu kamar mandi itu. Tiba-tiba ibunya keluar seperti tak terjadi apapun. Setelah itu lampu rumah pun mati. Kay pun berusaha mencari-cari ibunya. Dan tiba-tiba, ibunya pun muncul mengagetkannya. Setelah itu ibunya menghilang kembali. Sementara itu, Sam yang masih terjebak di lorong kamar neneknya sudah sangat putus asa karena dinding-dinding ruangan itu semakin menyempit dan menghimpitnya. Dia pun terus mencoba mencari jalan keluar. Di tempat lain, Kay menemukan ibunya sedang duduk di pojokan kamarnya. Ketika dia berbalik, ternyata dia sedang mencongkel-congkel pipinya dengan pisau. Ibunya terus bergumam bahwa dia bukan Kay dan dia tak mengenalnya. Kay pun berlari meninggalkan ibunya. Kembali pada Sam, dia memukul-mukulkan besi pada dinding yang ada di sana. Sampai akhirnya, dia bisa membuat sebuah lubang kecil yang tembus ke ruang keluarga. Lalu Sam mendengar suara jeritan ibunya. Setelah mengikuti sumber suara itu, dia pun bisa bertemu dengan ibunya. Lalu mereka berdua berusaha membuat lubang yang lebih besar di dinding untuk melarikan diri. Dari arah belakang, Nenek Edna merangkak mendekati mereka. Tepat pada saat itu, Kay berhasil membuat lubang yang cukup besar dan ia pun mendorong Sam untuk keluar terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun merangkak keluar. Namun Nenek Edna menarik kaki Kay dari belakang. Setelah Kay keluar, Nenek Edna pun merangkak perlahan keluar dari dinding. Dan dia berusaha menangkap Kay. Setelah Kay mendorong Nenek Edna, dia pun mendekati Sam dan berusaha menangkapnya.
Lalu Kay pun memukulkan besi ke Nenek Edna berkali-kali sampai ia tersungkur. Nenek Edna terlihat sangat kesakitan. Setelah itu, Sam dan Kay pun beranjak keluar dari rumah. Lalu Kay mendengar ibunya memanggil namanya. Dan Kay melihat secari kertas tulisan ibunya bertuliskan, "Apakah aku dicintai?" Hal ini membuat Kay merasa sangat sedih. Sesampainya mereka di pintu keluar, Kay mengatakan dia tak bisa meninggalkan ibunya. Lalu dia pun mengunci pintu. Sam berusaha meyakinkan ibunya bahwa yang di dalam rumah bukan lagi Nenek Edna. Namun Kay tak mendengarkan Sam. Dia kembali menemui ibunya dan membopongnya ke tempat tidur. Kemudian dia mendudukkan ibunya di samping tempat tidur dan membuka bajunya. Lalu dengan perlahan, dia mengambil kulit dan daging ibunya yang mulai mengelupas. Dia pun mencabut seluruh rambut ibunya yang sudah sangat rapuh. Setelah itu, Kay mencium kening ibunya. Lalu Sam pun masuk ke kamar neneknya. Kay pun membaringkan Nenek Edna di ranjang. Tangan mereka saling berpegangan dan Kay pun ikut membaringkan dirinya di samping ibunya. Lalu Sam pun mengikutinya di belakang Kay. Dari belakang, Sam bisa melihat bercak hitam mulai menyebar di tubuh ibunya. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini sangat penuh makna ya. Dalam pandangan saya, pesan yang ingin disampaikan film ini adalah kesepian bisa membunuh seseorang secara perlahan, menggerogoti hati dan jiwa orang yang merasakannya. Hal ini dianalogikan dengan bercak hitam yang menyebar secara perlahan di tubuh Nenek Edna. Hal ini disebabkan hubungan Edna dan putrinya, Kay, yang kurang harmonis, serta kurangnya perhatian Kay pada ibunya, hingga menjadikannya menderita secara perlahan. Dan penyesalan Kay dibayar dengan apa yang mereka alami saat ini. Jadi sayangilah orang tua kalian selagi kalian masih bisa melakukannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!